sudah belajar tentang penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Mana yang menurut kalian paling mudah? Apakah dengan metode substitusi, eliminasi, atau dengan metode gabungan? Penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel di mana salah satu persamaan hanya terdapat 2 variabel. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat dari latihan di bawah ini. Jika terdapat 3 persamaan, dari 2 persamaan itu terdiri dari 3 variabel dan satu persamaan lagi hanya terdiri dari 2 variabel. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dari 3 persamaan itu kita beri nama dulu persamaan 1, 2, dan persamaan 3. Langkah pertama, eliminasi variabel yang tidak selalu ada di setiap persamaannya. Dari persamaan 1 dan 2, ketiga variabel itu ada, sedangkan di persamaan ketiga hanya variabel X yang tidak ada. Maka, kita akan mengeliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. Oleh karena itu, kita kalikan 1 pada persamaan 1 dan pada persamaan 2 kita kalikan dengan 3, sehingga diperoleh 3x min 6y plus 3z sama dengan 18. Karena koefisien pada variabel x itu bernilai positif dan bernilai sama, maka tanda yang digunakan di sini adalah dikurangi, sehingga diperoleh 7y min 5z sama dengan min 14. Nah, persamaan ini menjadi persamaan keempat. Dari persamaan 3 dan 4 diperoleh sebuah sistem persamaan linear 2 variabel, karena hanya terdapat variabel y dan variabel z. Langkah selanjutnya, kita menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang diperoleh dari langkah 1. Untuk pertama kali, kita eliminasi dulu variabel z. Persamaan 3, kita akan kalikan dengan 5, sehingga diperoleh 30y plus 5z sama dengan 125. Dan persamaan 4 kita kalikan dengan 1, sehingga diperoleh 7y min 5z sama dengan min 14. Karena tandanya berbeda pada koefisien z, maka kita jumlahkan, sehingga diperoleh 37y sama dengan 111 dan diperoleh y sama dengan 3. Oleh karena itu, kita gunakan substitusi agar lebih mudah. Kita substitusikan y sama dengan 3 pada an 3, sehingga diperoleh nilai z sama dengan 7. Karena kita sudah mengetahui dua nilai, yaitu y dan z, maka kita substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Kali ini kita coba substitusikan pada persamaan 1, sehingga diperoleh x sama dengan 5. Oleh karena itu, penyelesaiannya adalah 5,3,7 atau x-nya 5, y-nya 3, dan z-nya 7. Bagaimana jika sebuah sistem persamaan linear 3 variabel berbentuk pecahan? Variabel berada pada penyebutnya. Ini cukup sulit. Oleh karena itu, untuk mempermudah, kita ubah seper x, seper y, dan seper z menjadi sebuah variabel baru. Contoh, kita misalkan seper x adalah a, seper y adalah b, dan seper z adalah c. Sehingga diperoleh persamaan baru, yaitu 3a min 4b plus 6c sama dengan 1, 9a plus 8b min 12c sama dengan 3, dan persamaan ketiga 9a min 4b plus 12c sama dengan. Jika terdapat bentuk baru lagi, sebuah bilangan pecahan, ini cukup sulit. Oleh karena itu, untuk mempermudah, kita lihat semua koefisien pada variabelnya
itu merupakan sebuah bilangan desimal dengan satu angka di belakang koma. Oleh karena itu, sama seperti tadi, kita misalkan dulu bahwa 0,1x adalah A, 0,1y adalah B, dan 0,1z adalah C. Sehingga kita memperoleh sebuah sistem persamaan linear 3 variabel yang baru. Setelah ini, kita bisa melanjutkan dengan metode-metode penyelesaian yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalian bisa menyelesaikan dengan metode eliminasi, substitusi, maupun metode gabungan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sebuah permasalahan kontekstual atau yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari pada sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya kita pelajari tentang pemodelan matematika. Dari sebuah permasalahan kontekstual, kita ubah menjadi model matematika. Selanjutnya kita selesaikan dengan jawaban kontekstual. Contoh untuk menentukan model matematika. Dari buku Normandiri yang terbit pada tahun 2016 berjudul Matematika untuk SMA atau MA kelas 10 kelompok wajib, penerbit Erlangga, kita peroleh sebuah permasalahan sebagai berikut. Ani, Nia, dan Ina pergi bersama-sama ke sebuah toko. Ani membeli 2 kg apel, 2 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga Rp67.000. Nia membeli 3 kg apel, 1 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga Rp61.000. Ina membeli 1 kg apel, 3 kg anggur, dan 2 kg jeruk dengan harga Rp80.000. Jika Ina membeli lagi 1 kg apel, 1 kg anggur, dan 4 kg jeruk, maka ia harus membayar sebesar berapa? Langkah yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Jika X itu adalah harga dari 1 kg apel, Y harga dari 1 kg anggur, dan Z harga 1 kg jeruk, maka kita dapat tuliskan sebagai berikut. Ani itu berarti X-nya ada 2, Y-nya 2, Z-nya 1, dengan total semuanya adalah 67 dalam sebuah ribuan. Nia, X-nya 3, Y-nya 1, Z-nya 1, totalnya 61. Sedangkan Ina, X-nya 1, Y-nya 3, Z-nya 2, dengan total 80. Sehingga kita dapat menuliskan sebagai berikut. 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 67. Jadi kita tuliskan persamaan pertama berasal dari persamaan Ani. Kemudian persamaan kedua dari Nia, dan persamaan 3 dari Ina. Nah, yang ditanyakan adalah X ditambah Y ditambah 4Z, atau diperoleh dari 1 kg apel, 1 kg anggur, dan lalu bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah kontekstual tersebut? Nah, penyelesaiannya kita menggunakan konsep SPLTV. Jadi, dari ketiga persamaan tadi, kita beri nama persamaan 1, 2, dan 3. Dari persamaan 1 dan 2, kita lakukan eliminasi. Nah, kali ini yang kita eliminasi adalah Z. Sehingga diperoleh min X plus Y sama dengan 6. Kemudian kita lakukan lagi eliminasi yang sama, karena dari persamaan 1 dan 2 dieliminasi Z,
Maka langkah berikutnya kita juga eliminasi Z. Dari persamaan 1 dan 3 kita eliminasi Z. Oleh karena itu, persamaan 1 harus kita kalikan 2 dan persamaan 2 harus kita kalikan 1. Sehingga diperoleh seperti berikut. Dan diperoleh nilai 3X plus Y sama dengan 54. Setelah itu, dari kedua persamaan hasil eliminasi itu, kita lakukan eliminasi Y karena pada persamaan ini koefisien pada Y sama, sehingga kita memperoleh min 4X sama dengan min 48 atau X sama dengan 12. Karena kita sudah memperoleh nilai X sama dengan 12, maka kita lakukan substitusi pada persamaan sebelumnya. Kita gunakan dengan 3X plus Y sama dengan 54, sehingga diperoleh Y sama dengan 18. Karena kita sudah memperoleh nilai X dan Y, maka kita lakukan substitusi lagi ke persamaan yang pertama, sehingga kita peroleh nilai Z sama dengan 7. Sehingga nilai X, Y, dan Z adalah 12, 18, dan 7. Himpunan penyelesaian dari penyelesaian itu adalah 2. Nah, karena kita sudah memperoleh nilai X, Y, dan Z, apakah masalahnya sudah selesai sampai sini? Jelas belum. Mengapa? Karena yang ditanyakan adalah berapa yang harus dibayar. Oleh karena itu, mari kita kembalikan ke pada awal tadi yang ditanyakan adalah 1 kg apel, 1 kg anggur, dan 4 kg jeruk. Oleh karena itu, karena diketahui kita sudah memperoleh nilai X-nya 12, Y-nya 18, dan Z-nya 7, maka kita menentukan, substitusikan nilai 12, 18, dan 7 pada persamaannya. Nah, dari persamaan yang ditanyakan diperoleh 58. Nah, 58 ini dalam ribuan rupiah. Oleh karena itu, Ina harus membayar 58.000 rupiah.